Paman berkata kepada gadis itu, "Nah, sepatumu sudah selesai diperbaiki." Gadis itu berkata, "Terima kasih paman, berapa biayanya?" Paman menjawab, 50 rupiah. Gadis itu memberi uang kepada paman, lalu beberapa uangnya jatuh. Paman berkata, "Nak, ini 100 rupiah." Gadis itu menjawab, "Tidak apa-apa paman, saya tidak meminta uang kembali." Paman berkata, "Nak, setiap kali kamu datang memperbaiki sepatu, kamu selalu memberi uang lebih dan tidak pernah mengambil kembali." Gadis itu berkata, "Tidak apa-apa paman, saya sudah terlambat, saya pergi dulu." Dan ia pun pergi. Gadis itu menelepon ibunya dan berkata, "Bu, kesepakatan yang kita buat sudah selesai dan mereka juga sudah membayarnya, 60.000 rupiah. Ibu jangan khawatir, uang itu sudah saya simpan di jaket dengan baik." Seorang laki-laki mendengar semuanya dan berkata, 60.000 rupiah, hari ini keberuntungan besar. Ia mendekati gadis itu dan berkata, "Keluarkan 60.000 yang kamu punya. Aku mendengar kamu bicara di telepon." Gadis itu berkata, "Aku tidak punya uang, aku hanya berbohong. Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" Laki-laki itu berkata, "Tunjukkan jaketmu." Gadis itu berkata, "Tidak." Lalu laki-laki itu merebut jaketnya. Di dalam jaket tidak ada uang. Laki-laki itu mengambil teleponnya dan lari. Gadis itu berteriak, "Pencuri, pencuri!" Gadis itu berkata, "Teleponku juga dibawa dan uang itu tadi ada di sana. Kemana uangnya? Di mana 60.000 milikku? Aku benar-benar tidak mengerti." Laki-laki lain datang dan berkata, "Kamu kemana saja? Sudah lama aku meneleponmu. Nomormu mati terus. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Ada apa?" Gadis itu menjawab, "Sani, aku sedang menuju ke tempatmu. Di jalan sandalku putus. Setelah memperbaiki sandal aku melanjutkan perjalanan dan bertemu pencuri. Dia mengejarku karena uang itu dan merebut jaketku. Tapi di dalam jaket tidak ada uang. Entah kemana uang itu pergi, padahal ada 60.000 rupiah. Ketika dia tidak menemukan uang di jaket, dia mengambil teleponku dan berlari. Sekarang aku tidak punya telepon dan tidak punya uang. Dan aku tidak tahu harus bilang apa ke keluargaku dan bagaimana menjelaskan ke klien." Laki-laki itu berkata, "Apa? Telepon dan uangmu dicuri. Sudah berapa kali aku bilang supaya menjaga barang-barangmu baik-baik, tapi kamu itu selalu tidak fokus. Tanggung jawab kecil saja tidak bisa kamu jaga." Sudahlah, mereka bilang apapun yang terjadi pasti ada kebaikannya. Jadi ini juga pasti ada hikmahnya. Gadis itu berkata, "Teleponku dan uangku dicuri dan kamu bilang ini demi kebaikan? Semua ini demi kebaikan?" Tiba-tiba paman tukang sepatu datang dan berkata, "Nak, ini uangmu." Gadis itu bertanya, "Paman dapat uang ini dari mana?" Paman berkata, "Nak, saat kamu memberi uang untuk memperbaiki sepatu, uang ini ikut jatuh bersamaan. Saya pikir uang ini pasti milikmu, jadi saya kembalikan." Gadis itu berkata, "Terima kasih paman, Anda mengembalikan uang saya. Anda tidak tahu betapa saya lebih khawatir tentang tanggung jawab saya yang tidak saya jalankan dengan baik. Hari saya sangat buruk, tetapi melihat kebaikan dalam diri Anda membuat saya bahagia bahwa masih ada orang yang jujur di dunia ini." Paman berkata, "Tidak nak, ini kewajiban saya. Saya pikir uang ini milikmu, jadi saya mengembalikannya." "Baik nak, saya pergi dulu." Laki-laki itu berkata, "Lihat kan, aku sudah bilang, apa yang terjadi pasti ada kebaikannya. Kalau uangmu tidak jatuh, uang itu dan teleponmu mungkin sudah hilang bersama." Gadis itu berkata, "Ayo kita pergi ke kantor polisi dan buat laporan. Teleponmu juga pasti cepat ditemukan. Kejujuran tidak pernah merugikan, dan kepanikan selalu membawa kerugian. Apapun yang telah Allah tetapkan untukmu, tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah." Jika videonya bagus, jangan lupa like dan subscribe.